Listrik itu kan hak semua orang ya. Tapi gimana kalau rumah kamu ada di tengah-tengah hutan? Benar-benar terisolasi dari dunia luar. Nah, kali ini kita bakal lihat cerita yang luar biasa. Cerita tentang gimana energi terbarukan plus tekad baja dan teknologi akhirnya bisa bawa terang ke salah satu desa paling-paling terpencil di Indonesia. Oke, coba bayangin bareng-bareng ya. Ada sebuah desa namanya Kasiruta Dalam di Halmahera Selatan. Desa ini letaknya tuh terpencil banget di tengah hutan belantara. Saking terpencilnya nggak ada jalan darat sama sekali buat ke sana. Loh, terus gimana? Ya satu-satunya jalan keluar masuk itu cuma lewat sungai. Ini bukan cuma tantangan biasa, ini bener-bener isolasi geografis yang wow, ekstrim. Nah, dari situ langsung kepikiran kan, pertanyaannya jadi simpel tapi susah banget dijawab. Gimana caranya bawa teknologi modern, apalagi sekelas pembangkit listrik ke tempat kayak gitu? Ini nih yang bakal kita bahas, sebuah misi yang kelihatannya mustahil banget. Setiap proyek gede itu kan pasti dimulai dari rencana yang mateng. Nah, langkah pertamanya apa? Tentu aja hitung-hitungan yang super teliti. Jadi, tim teknis langsung turun ke lapangan buat cari jawaban dari satu pertanyaan penting. Sebenarnya, berapa banyak sih energi yang dibutuhin sama desa ini? Dan ini dia jawabannya. Angka saktinya adalah 112,5 kilowatt peak. Apaan tuh? Gampangnya gini, ini tuh kapasitas energi paling gede yang bisa dihasilin. Angkanya udah dihitung presisi banget, tujuannya cuma satu. Mastiin setiap rumah di desa itu dapat listrik dan jadi terang. Well, punya rencana di atas kertas itu satu hal ya, tapi eksekusinya di lapangan, apalagi di lokasi kayak gini, wah itu cerita lain. Ini baru ujian yang sesungguhnya. Gimana coba caranya bawa semua material segitu banyak dan bangun pembangkit listrik di tengah-tengah hutan? Coba deh kita lihat timeline kerjanya, biar kebayang susahnya. Butuh waktu 6 hari penuh cuma buat nurunin semua material dari perahu. Itu baru nurunin doang loh. Habis itu buat ngebangun PLTS-nya dari nol sampai jadi, itu makan waktu sekitar 3 sampai 4 bulan. Kebayang kan? Ini bukan proyek akhir pekan, ini beneran maraton yang butuh komitmen luar biasa. Tapi, tahu nggak apa kunci suksesnya? Ternyata bukan cuma soal teknologi atau uang. Energi terbesarnya itu datang dari warganya sendiri. Semangat mereka yang dipimpin langsung sama Pak Kepala Desa itu jadi bahan bakar utamanya. Semangat inilah yang bikin mereka bisa ngelewatin semua rintangan, apalagi pas bagian angkut-angkut material yang beratnya bukan main. Nah, sekarang kita bedah bagian teknologinya ya. Ini bagian yang keren banget. Coba bayangin kontrasnya. Di tengah hutan yang masih alami banget, tiba-tiba berdiri sebuah sistem pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS yang canggih abis. Oke, kita lihat speknya satu-satu. Pertama, ini sistemnya hybrid. Maksudnya, dia siap kalau nanti suatu saat jaringan PLN bisa masuk ke sana. Terus, panel suryanya itu yang kapasitasnya tinggi. Baterainya juga bukan kaleng-kaleng, pakai litium yang terkenal awet. Nah, ini yang paling gokil. Semuanya bisa dipantau secara real time dari mana aja, pakai internet satelit Starlink. Benar-benar teknologi canggih dunia buat nerangin pelosok negeri. Ngomongin soal baterai litium tadi, ini bukan baterai biasa. Umurnya itu diperkirakan bisa sampai 13 bahkan 15 tahun, lama banget kan? Ini bukti kalau proyek ini tuh bukan solusi asal jadi atau sementara. Ini adalah investasi jangka panjang yang benar-benar bisa diandelin sama warga di sana. Dan bukan cuma awet, tapi juga andal banget. PLTS ini punya daya cadangan di baterai sampai 40%. Artinya apa? Gini, kalaupun cuaca lagi jelek banget, mendung total selama 2 atau 3 hari nonstop, desanya bakal tetap terang. Listriknya nggak akan mati. Sistemnya emang dirancang buat siap siaga menghadapi cuaca yang nggak menentu. Oke, setelah semua kerja keras, rencana matang, dan teknologi canggih tadi, sekarang kita sampai di bagian yang paling penting, puncaknya. Apa dampaknya? Gimana listrik ini benar-benar mengubah hidup warga desa Kasiruta Dalam setiap harinya? Ini dia perubahannya yang paling nyata. Listriknya sekarang nyala 17 jam sehari. Dari yang tadinya gelap gulita, ini lompatan yang luar biasa. Artinya apa? Artinya anak-anak sekarang bisa belajar dengan tenang pas malam. Usaha-usaha kecil warga juga bisa tetap jalan walaupun matahari udah terbenam. Hidup jadi berjalan terus. Dan manfaatnya itu dirasain langsung sama setiap keluarga. Tiap rumah dapat jatah daya 450 watt atau 2 ampere. Cukup buat apa aja tuh? Ya cukup banget buat nyalain beberapa lampu, ngecharge HP, bahkan mungkin nonton TV. Hal-hal simpel yang buat kita mungkin biasa aja, tapi buat mereka itu ningkatin kualitas hidup banget. Dan yang paling penting nih,
listriknya itu merata, bukan cuma buat sebagian orang, tapi buat semua rumah, semua warga. Termasuk juga fasilitas umum kayak sekolah dan balai desa. Nggak ada yang ketinggalan. Satu desa, semuanya ikut merasakan terang. Tapi cerita ini nggak berhenti di satu desa aja. Keberhasilan di Kasiruta Dalam ini jadi kayak cermin, jadi inspirasi buat kita semua. Pertanyaannya sekarang, apa artinya kesuksesan ini buat masa depan energi terbarukan di Indonesia secara keseluruhan? Kalimat ini kayaknya udah ngerangkum semuanya ya. Listrik gratis, dari alam, untuk desa yang tadinya benar-benar terisolasi. Ini tuh bukti nyata kalau energi terbarukan itu bukan lagi cuma pilihan atau alternatif, tapi udah jadi solusi nyata buat bikin akses energi jadi merata buat semua. Dan akhirnya ini membawa kita ke sebuah pertanyaan besar, yang penuh harapan. Kalau dikasih Ruta Dalam yang super terpencil aja bisa, dengan semua tantangannya, coba bayangin potensinya. Berapa banyak lagi desa-desa lain di seluruh Indonesia yang bisa kita terangi dengan cara yang sama. Ini bukan lagi sekedar mimpi kan? Ini udah jadi contoh nyata. Sebuah cetak biru buat masa depan Indonesia yang lebih terang.